Spektrum upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila yang pertama kali ini diadakan di luar ibu kota Jakarta yang akan berlangsung di ND, tepatnya di lapangan Pancasila pada 1 Juni 2022. Segala persiapan telah dilakukan dan bagaimana update informasinya saat ini pendengar di ujung telepon kami sudah terhubung dengan Bapak Bupati ND Dr. Randus Haji Jafar Haji Ahmad MM. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Bupati, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat dan salam Pancasila. Baik, salam Pancasila juga. Nah Pak Bupati, ini berita bahagia ya bahwa Presiden akhirnya diputuskan untuk menjadi IRUP di peringatan Hari Lahir 1 Juni 2022. Ini kapan nih kepastian Pak Presiden untuk hadir di ND Pak Bupati? Jadi kepastiannya itu tanggal 31 sore hari beliau sudah mendarat di Lapan Haji Hasan Argusman ini. Wow, ini sesuatu yang luar biasa ya. Berarti Pak Presiden nanti akan bermalam di ND nih, seperti informasi yang beredar Pak Bupati. Betul, bermalam di ND. Jadi langsung terbang dari Jakarta, perjalanannya 2 jam 30 menit. Beliau alhamdulillah mudah-mudahan sampai selamat di kabupaten tercinta ini di ND. Baik, wah ini sesuatu yang ditunggu-tunggu nih ya oleh masyarakat Kabupaten ND nih. Akhirnya Presiden RI orang kedua nih Pak Bupati ya hadir di ND nih. Dan ini rencananya berapa lama Pak Presiden akan ada di ND? 1 malam, 1 hari gitulah. Okay. Jadi dalam jadwal acara itu nginap, kemudian setelah selesai upacara dalam jadwal itu jam 1 makan siang di ND dulu, nanti ditentukan di rumah makan mana, baru balik ke lapangan terbang kita, baru ke Jakarta. Baik. Nah ini kalau bisa diinformasikan di mana nanti Pak Presiden akan menginap Pak Bupati? Nginapnya masih di oleh istana di mana kan nanti kita H-1 betul di mana, tapi jelas nginap di salah satu hotel atau wisma di ND. Tapi tepat di mana masih dirahasiakan oleh pihak protokol. Baik, jadi pihak istana belum bisa menyampaikan akan menginap di mana, namun yang pasti tanggal 31 sore Pak Presiden sudah hadir di ND nih Pak Bupati ya. Sudah di ND. Bermalam di sini, makan malam di ND sini. Baik. Nah ini seperti apa agenda kunker nantinya selain menjadi IRUP dalam peringatan Hari Lahir Pancasila nih Pak Bupati? Jadi selain jadi IRUP, nanti beliau selesai dari IRUP, dia masuk ke Taman Pranungan. Di sana ada monolog yang kita ciptakan. Kenapa ini ada Taman Pranungan diperiksa kepada negara itu, kemudian ke rumah adat kita penikat itu. Di sana beliau disambut oleh para masyarakat, perwakilan dari setiap kecamatan, sama para tokoh agama. Ya, nanti masuk rumah adat, kita beri penganugerahan gelar Maslaki Ulube Ukubewa Desa Bangsa Merauke. Ini acara-acara di luar upacara. Kemudian baru beliau ikut berkenan gawi bersama dengan kita persiapan depan rumah adat kita kan ada bungkus Sorata itu. Ya setelah ada gawi, kalau berkenan gawi sama-sama, kita pun beliau akan melihat meninjau prosesi pembuatan tenun ikat kita di ini. Oke, ini nanti di mana nih Pak Bupati tenun ikatnya nih? Tenun ikat nanti ada di rumah adat itu, kan ada di Loput ada tuh. Oh langsung di Museum Tenun Ikat ya Pak Bupati ya? Ya, di tenun ikat itu di situ kita sudah tanam dari sebulan lalu kita sudah persiapkan. Ada kembang, ada taruh, satu orang alami kejelas Pak Presiden. Ini zaman dulu kan buat ini pakai ikat yang begini, selupnya begini, ini bahan dasarnya dijelaskan oleh teman-teman ahlinya, baru prosesi sandal segala macam sampai terakhir jadi taruh ini bisa kembali ke prosesi itu. Dari itu kemudian baru beli ke pasar Mongawani.
Kemudian ke pasar besar, pulang ke pasar bawah, pasar Bona. Oke, baik. Itu rangkaian acara Bapak Presiden seperti itu. Berarti setelah dari Pasar Walawona ini langsung kembali ke bandara nih Pak Presiden, Pak Bupati Nah, ya? ini yang kita makan siang dulu. Oke. Sholat dulu di Masjid Agung sana, baru makan siang, baru kembali ke bandara. Nah, ini lagi kita perjuangkan. Saya lagi berusaha untuk Bapak Presiden berkenan berkunjung ke Danau Kelimutu dalam proses kita. Ya dengan segala kita lah berdoa, berusaha supaya Presiden berkenan untuk sebab dampaknya besar sekali kalau di Kelimutu sana beliau kunjung ke sana, kita foto di sana. Nah, ini luar biasa. Nilai jual kita tambah tinggi Kelimutu itu. Oke, apalagi ini masuk dalam keajaiban dunia nih Pak Bupati ya. Tentu ini ajang kita untuk promosikan ND kita nih ya. Oh, ini kita cari branding ini. Ini itu Pancasila, orang bilang Pancasila karena ini. Oleh sebab Pancasila satu tidak ide terbaik dapat mereka itu. Seperti branding itu, kalau seperti ini, satu contoh gini branding itu, masyarakat kalau minta minum air mineral itu, misal seperti aqua, padahal ada Kelimutu, ada macam-macam tuh. Saya minta aqua dong, gitu. Nah, tapi karena branding dulu itu branding itu merek itu di mata itu kuatnya. Nah, kita ingin kita ciptakan orang seperti ada inde, inde, gitu. Branding kita perlu. Oke, baik. Nah, kita bangun daerah ini. Iya. Orang mengenal Ende sebagai rahim kotanya Pancasila, Ende kota Pancasila nih Pak Bupati ya. Betul. Ya selama ini kita dangun-dangungkan dari Ende untuk Indonesia baru semboyan. Nah, inilah membumikan Pancasila rahim pecah dengan hadir Pak Presiden itu. Oke, baik. Nah, kemudian bisa diinformasikan nih Pak Bupati, siapa saja yang akan mendampingi Pak Presiden nantinya di Ende? Yang mendampingi Pak Presiden? Iya. Di dalam surat ini kan ada surat dari Kementerian Dalam Negeri ditujukan pada para sekda se-Indonesia, provinsi, se-kabupaten dan seluruh duta besar bahwa upacara yang diikuti oleh para duta besar secara daring ya, secara online. Seluruh dunia yang tahu bahwa upacara kenegaraan tanggal 1 Juni 2002 inspekturnya Presiden dilaksanakan di Kabupaten Ende, di Lampung Pancasila, Kecamatan Ende Utara, Kelurahan ini lengkap. Ini seluruh tahu ini. Calon ini tahu bahwa orang tahu Pancasila itu di Ende rahim betul. Ini prosesnya seperti itu. Jadi Pancasila itu tidak ucuk-ucuk, lahir tidak ada rahimnya. Nah ini kuatnya kita memberikan narasi kepada beberapa pusat, jika pusat mau datang ke ini. Itu yang harus kita gaungkan. Hadir di sini Pak Presiden surat itu, Wakil Presiden, Ibu Ketua DPR, Ketua MPR, Panglima, ada deretan ada 20 lembaga tinggi negara ada di sini semua. Oke, baik. Kalau upacara negara, di dalam sejarah bangsa ini, upacara negara ya full itu ada 2, Mbak Caroline. Dengan semi Pak Bupati. 17 Agustus sama 1 Juni ini full upacara kenegaraan itu. Nah, satu-satunya ini dilaksanakan di ini upacara negara. Jadi perangkat negara itu taruh di ini itu. Oke, baik. Ini menjadi sejarah nih Pak Bupati ya. Betul, sejarah perjalanan sejarah Ende ini dikenal oleh dunia sama secara nasional. Oke, baik. Bahwa anak ada di Ende. Nah ini tamu undangan cukup banyak nih Pak Bupati, kemudian Presiden juga hadir di Ende. Ini sejauh mana persiapan dari pemerintah kabupaten pemerintah kabupaten Ende dan juga provinsi nih untuk mensukseskan peringatan Hari Lahir Pancasila nantinya? Nah, tapi kita banyak dibantu provinsi sebagai gubernur Jakarta Timur, banyak sekali yang bantu kita ya. Bantu dari segi biaya juga, bantu juga dari segi promosi juga. Nah, untuk persiapan kita di sini memang setingkat kabupaten, dimanapun kabupaten Republik ini pasti ada kekurangan. Nah, kalau kita kurang terus kita tidak berani, nah orang tidak nengok kita. Menteri ingin habis, biasa menteri tidak pernah ingin habis
hotel TK kita di sini. Nah, kita bilang, Bapak Menteri, kami punya ini, silakan. Karena kami kurang, kota kecil, banyak kurang. Pak Presiden, hanya kami dikata punya hotel seperti ini. Kita berani katakan itu. Karena kalau kita tidak berani menyatakan itu, tidak pernah jadi besar kita. Jadi walaupun kita kurang, kita berani katakan. Ini kan daerah ini punya pusat. Kami tidak berdiri sendiri. Ini NKRI. Jadi bicara daerah, bicara pusat. Kami kurang, pusat bisa bantu. Nah, itu konsepnya NKRI seperti itu. Tidak mungkin kita biarkan sendiri dan kesusahan. Nah, kita juga ini tidak mau. Karena kita berperan penting dalam sejarah bangsa ini. Kami punya sejarah untuk Indonesia ini. Ya, makanya kita cuak. Walaupun ada keterbatasan kita, tetap katakan ini ternyata pemerintah pusat setuju, Portugis setuju, ini artinya seperti ini. Jadi kita jangan pernah minder, jangan pernah merasa rendah diri, tidak. Samakan kita dengan kabupaten lain, bahkan provinsi lainnya gitu loh. Oke, Bebaskan diri kita dulu. Ya, kayak gitu. Oke. Masyarakat. Baik. Nah, Pak Bupati, untuk konsep dari peringatan Hari Lahir Pancasila ini seperti apa nih? Ini katanya tertutup ya, terbatas ya, Pak Bupati? Jadi konsep ini pelaksanaan ini kan ini upacara kenegaraan. Ada aturannya, peserta pun siapa itu kenegaraan itu betul. Kalau di istana kan seperti itu. Ya, umpamanya ada ormas sekian orang, pelajar sekian orang, kemudian ABRI sekian. Jadi jumlah sekitar 400 lebih ya ada di situ, pramuka sekian. Jadi ada atur yang harus itu protokol. Ya harus kita jalankan. Itu dikawal ketat oleh pihak istana, pihak BPIP. Nah, itu karena yang melaksanakan itu BPIP. Kita ini tempatnya saja, karena kita lahir Pancasila ada kaitan BPIP, makanya diadakan di tenda ini. Memang ada keterbatasan. Caranya. Baik. Kita bicara masyarakat. Nanti, nah, masyarakat datang untuk menjalankan prinsip jalan, silakan tadi masyarakat. Iya. Jadi masyarakat yang ingin melihat Pak Presiden ini bisa melihat dari jauh saja nih Pak Bupati ya, ataukah ketika dari bandara menuju ke penginapannya seperti itu? Ya, seperti itulah. Tapi ya masyarakat tetap diberi Pak Presiden kan seperti lihat TV kan. Siapa tahu disuruh berarti salamin masyarakatnya. Ya, selalu ramah ya. Ya, ini kita tidak atur. Kita protokol tetap jalan, tapi Bapak Presiden berhenti, dia menyalamin. Berhenti. Jadi ini sangat-sangat tergantung pada Bapak Presiden. Kita doakan Presiden mau menyalami masyarakat saya senang. Senang sekali. Ya, ketika Bapak Presiden di atas mobil, turun dari mobilnya, itu bagaimana nanti dasar beliau melihat tugasnya masyarakat, dia turun. Nah itu pengamanan banyak. Kita kan kota kecil nih, mati semua nanti. Iya ya, tapi yang pastinya pengamanan pas pampres ataupun juga teman-teman dari PMDN ini selalu siap nih Pak Bupati ya. Ini itu ketat ini, itu aturan. Baik. Tergantung Presiden yang berbaik hati, salam masyarakat, seperti itu. Oke, baik, yang terakhir nih Pak Bupati, apa harapannya ataupun himbauannya kepada masyarakat? Karena ini semua sudah euforia nih ya menanti datangan dari Pak Presiden sendiri. Jadi harapan saya sebagai bupati, saya minta kebersihan kota kita jaga betul. Kemudian ketertiban keamanan majalah Presiden itu kita tunjukkan bahwa kita itu kota Pancasila. Ya penuh musyawarah mufakat, ya penuh gotong royong, kita bersih kota gotong royong sama-sama, tunjukkanlah baik kota Pancasila, tidak teriak-teriak, kita tuh, itulah harapan, karena kita bertujuh Pancasila ini. Ada yang mau tunjuk rasa sekarang, sabar dulu tuan-tuan, jangan dulu, tidak perlu tuan-tuan tunjuk rasa, tunjukkan bahwa kita itu orangnya beradab, orang tahu hukum adat, kalau tamu datang kita hormati. Itu himbauan saya kepada masyarakat saya.
Karena dampaknya besar terhadap ekonomi kita ke depan. Kunjung pasti ada ikutannya. Baik. Akan mengalir orang ke Ende ini. Hiduplah masyarakat saya. Dan saya mengharapkan kepada para pemilik hotel juga, jangan menaikkan tarifnya seenaknya. Oke. Ya, jangan ada kesalahpahaman teman-teman. Ini kita tahan betul sehingga image Ende itu tidak, mereka betul-betul menjaga kota mereka tidak naik sembarangan, termasuk makan. Saya sebenarnya udah panggil suruh makan, teman-teman jangan menaik harga. Kalau kemain 100 tetap 100, hotel juga itu kemain 200 tetap 200. Jangan ambil kesempatan, dampaknya besar. Kalau kita sembarang orang datang ke sini orang bilang, wah kota ini kesempatan apa-apa mahal, hotel gini nggak ada apa-apa mahal. Ini himbauan saya bukan kepada masyarakat saya, pelaku usaha pun ini jangan menaikkan harga. Oke. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan, Pak Bupati ya. Ya. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan ya. Ya, jangan menaikkan kesempatan dalam kesempitan, tidak baik. Oke. Dapat jangka panjang kita perhitungkan. Inilah harapan saya Bupati, ayo kita dukung rame-rame ini dengan niat yang baik untuk bangun Ende ke depan. Karena ini kesempatan Ende ini untuk maju. Jangan buat onar itu loh. Oke, baik. Terima kasih Pak Bupati untuk waktunya pagi hari ini. Kita semua menunggu dengan sabar dan tentunya dengan disiplin ya, sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh Pak Bupati sehingga Ende memberikan citra yang baik nih dan akan makin banyak yang datang ke Ende. Betul, itu harapan kita bersama. Oke, terima kasih Pak Bupati. Salam sehat, salam tangguh, salam Pancasila. Salam Pancasila. Pro 1, Kanal Inspirasi. Demikianlah mendengar wawancara kami bersama Bupati Ende Dr. Randus Hadi Jafar Haji Ahmad MM terkait update kedatangan Presiden Joko Widodo ke Ende. Direncanakan nanti pada tanggal 31 Mei sore Pak Presiden sudah mendarat di Bandar Udara Haji Hasan Arub Usman, kemudian akan bermalam di Ende. Hanya belum diketahui di mana tempat penginapannya. Namun segala pengawasan dan pengamanan akan terus dilakukan dan rencananya 1 hari akan berada di Ende setelah pada paginya menjadi inspektur upacara di lapangan Pancasila. Kemudian nanti akan diarahkan menuju ke Taman Renungan dan juga Museum Tenun Ikat, di mana nanti Pak Presiden akan diberikan jabatan sebagai Mosalaki. Kemudian akan juga menyaksikan demo ya dari mama-mama Tenun Ikat yang mulai membuat sarung dari awal pembuatan sampai menjadinya, dan setelah itu akan makan siang dan akan kembali ke Jakarta. Kita berharap saja pendengar ya bahwa usaha Pak Bupati dan juga jajarannya untuk mengajak Pak Presiden menuju ke Danau Kelimutu ini bisa tercapai, sehingga tentu saja ini akan memberikan dampak positif dan dampak besar bagi para pelaku usaha dan juga bagi Danau Kelimutu sendiri dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kita berharap bersama bahwa perayaan peringatan hari lahir Pancasila ini berjalan dengan baik dan lancar, dan tentunya sebagai masyarakat kita mendukung secara baik dengan cara kita masing-masing.